Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2991. Beberapa orang yang mendobrak masuk dari pintu semuanya mengenakan kostum lokal negeri Kimchi, semuanya berusia 50-an, dan totalnya ada 11. Saat ini, pengawal di luar pintu tidak menghentikan orang-orang ini, jadi Stephen mengerti bahwa pengawal itu seharusnya dipukuli hingga jatuh. Kedua pengawal itu bukan petarung yang sangat kuat, mereka hanya dipanggil untuk membantunya menghentikan beberapa orang yang melecehkan mereka, jadi bukan masalah besar untuk dirobohkan sebelum ada peringatan. Stephen melihat ke 11 orang di depannya, dan benar-benar tidak mengerti mengapa 11 orang ini secara paksa masuk ke kediamannya. Perampokan. Mereka tidak terlihat seperti mereka, setidaknya Anda harus memakai kerudung jika ingin merampok, bukan? Tetapi jika bukan karena perampokan, lalu mengapa beberapa dari orang-orang ini masih membawa senjata? Penampilan senjatanya sangat berteknologi, dan sepertinya senjata yang dirancang khusus untuk menghadapi prajurit. Setelah 11 orang memasuki villa, mereka mengunci Stephen dalam sekejap, dan kemudian kerumunan itu bubar dan tersebar di seluruh lantai pertama villa. Stephen memperhatikan bahwa beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat semuanya memegang senjata di tangan mereka, dan ada 3 orang lainnya yang tidak memegang senjata, dan mereka berjalan di depan Stephen dengan wajah angkuh. Stephen dan sekretaris kecil itu memandang orang-orang ini dengan rasa ingin tahu, tidak takut sama sekali. Sekretaris kecil itu bahkan menendang Stephen di bawah meja, menanyakan Stephen apakah orang-orang ini pergi ke tempat yang salah. Stephen memegang gelas anggur merah di tangannya, dan menatap ketiga orang yang berdiri di depannya dengan penuh minat. Ketiga orang ini dia bisa 100% yakin bahwa dia belum pernah melihat mereka. Stephen, seorang pria paruh baya berusia 50-an atau 60-an berbicara lebih dulu. Pria ini tingginya lebih dari 1,7 meter dan bertubuh kuat, tetapi wajahnya agak pucat, dan dia tampak sedikit anemia. Beri kamu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membuangmu dariku, kata Stephen bercanda. Pria paruh baya itu membeku sesaat, lalu mengerutkan kening, dan berkata dengan niat membunuh, saya harus memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepada saya. Lihatlah situasi Anda saat ini, selama saya memberi perintah, apakah Anda pikir kamu masih bisa duduk di sini dengan teguh seperti sekarang? Situasi saya saat ini, hanya mengandalkan kucing dan anjing ini untuk membawa beberapa senjata yang Anda kembangkan dari kerajaan Kimchi. Katanya, pria paruh baya itu mendengus dingin dan berkata, yang mereka bawa adalah senjata yang khusus digunakan oleh negara acar kita untuk menghadapi prajurit super. Sekuat apapun kamu hanya bisa mati saat menghadapi senjata ini, apalagi masih di bawah kepemimpinan kita bertiga. Ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan kalian, yang ini adalah Puyichi, seniman bela diri super dari negara Kimchi kita. Kata pria paruh baya itu sambil menunjuk ke arah seorang pria yang agak botak. Pria di sampingnya, pria itu menyilangkan tangannya dan menatap Stephen dengan dingin. Yang ini adalah Jin Dakuan, negara adidaya negara Kimchi kita. Pria itu menunjuk ke pria lain di sampingnya dan berkata, ada ekspresi membunuh di wajah pria itu. Sedangkan aku, pria paruh baya itu mengangkat dagunya, menatap Stephen dan berkata, namaku Quan Xiangzu, dan aku adalah kepala Broken Liu dari negara Kimchi, dan pada saat yang sama, ahli nomor 1 di negara Kimchi. Petik 2. Kamu ternyata Quan Xiang. Stephen bertanya dengan ngeri. Apakah kamu takut sekarang? Pria paruh baya bernama Quan Xiangzu berkata dengan bangga. Aku belum pernah mendengarnya. Stephen mengangkat bahu. Wajah Quan Xiangzu menjadi gelap, dan sebelum dia dapat berbicara, Puyichi berkata, sungguh orang Longguo yang bodoh, dia bahkan tidak mengenal kita, Tuan Quan Xiangzu.
Kucing dan anjing di pinggir jalan, apakah saya perlu tahu? Stephen berkata sambil tersenyum. Mungkin kamu tidak mengenalku sebelumnya, tetapi kamu pasti akan mengenalku setelah malam ini, karena aku ditakdirkan untuk membuatmu tak terlupakan selamanya. Kuan Xiangzu berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Oke, saya akan memberi Anda 30 detik untuk memberitahu saya tujuan Anda. Dengan pertarungan sebesar itu, tidak mungkin hanya memperkenalkan diri kepada saya, bukan? Stephen bertanya sambil tersenyum. Tujuannya sangat menarik, Anda tahu, pusat perhatiannya saat ini sangat kuat, tidak hanya Master Super Kerajaan Naga, tetapi juga memenangkan medali Federasi Bintang dan Garis, dan dia bisa terbang. Orang normal tahu bahwa dia sama sekali tidak. Itu sangat menyebalkan, tapi itu ternyata penduduk asli Kimchi ini menemukan saya, yang sangat aneh. Tujuan kami sangat sederhana. Kami di sini untuk mengalahkan Anda dan mengambil bagian dalam pertempuran yang terkuat di dunia, bukan Anda. Tentu saja, jika Anda bersedia mengambil inisiatif untuk menyerahkan kualifikasi Anda untuk pertempuran di terkuat di dunia, maka aku juga bisa melepaskanmu. Kata Kuan Xiangzu. Kamu melakukan ini untuk ini. Stephen tidak mengerti sekarang. Apakah orang-orang Kimchi ini sudah gila? Mereka datang ke sini dengan meriah untuk membobol villa mereka sendiri, bahkan untuk mengalahkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia. Mimpi macam apa yang harus mereka miliki untuk membuat mereka memiliki ide yang tidak realistis? Untuk membangun momentum pertempuran terkuat di dunia dalam waktu setengah bulan, panitia penyelenggara pertempuran terkuat di dunia memang mengatakan bahwa adalah mungkin untuk mendapatkan partisipasi lawan di dunia terkuat dengan mengalahkan yang terkuat dan terkuat kedua di setiap benua. Kualifikasi untuk pertempuran. Bab 2992. Namun, siapa di antara orang normal yang benar-benar menantang pemain terkuat pertama dan kedua dari semua benua? Tahukah Anda, kedua orang ini bertarung habis-habisan, dan kandungan emas mereka sangat tinggi. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka, maka Anda seharusnya berpartisipasi dalam bintang benua saat itu. Mengapa Anda menantang mereka sekarang? Jadi kalaupun ada aturan seperti itu, sangat sedikit orang yang benar-benar berani melakukannya, karena semua orang tahu bahwa tanpa batasan arena kompetisi, pemain terkuat pertama dan kedua di semua benua tidak akan berbelas kasih kepada penantang manapun, dan harga kegagalan dalam tantangan itu sangat mungkin menjadi nyawanya sendiri. Tidak peduli seberapa imajinatif Stephen, dia tidak berpikir bahwa para pejuang dari kerajaan Kimchi berani menantangnya, karena para pejuang top dari kerajaan Kimchi terlalu lemah. Beberapa bulan yang lalu, prajurit terkuat mereka juga berpartisipasi dalam Asian Games. Pertarungan yang menentukan, tetapi hasilnya dia dengan mudah tersingkir di babak sebelumnya, dan dia bahkan tidak berhak untuk berpartisipasi di babak semifinal. Keberanian macam apa yang membuat mereka berani menyerang diri mereka sendiri, orang terkuat kedua di Asia? Stephen melirik orang-orang di sekitarnya, dan tiba-tiba mengerti dari mana kepercayaan diri mereka berasal. Orang Tionghoa Kimchi yang tidak mau mengkritik wajah ini sepertinya ingin menggunakan taktik kerumunan untuk melawan diri mereka sendiri. Tidak ada aturan bahwa penantang tidak dapat menggunakan taktik kerumunan, tetapi panggung pertempuran terkuat di dunia adalah 1 lawan 1, jadi bahkan jika seseorang menggunakan taktik kerumunan untuk memenangkan tempat pertama, mereka hanya akan diinjak-injak di tahap akhir. Jadi taktik seperti itu tidak masuk akal. Tapi orang Kimchi jelas tidak berpikir demikian, mereka sepertinya ingin menggunakan kekuatan orang luar negeri dan teknologi tinggi untuk mengepung dan menekan diri mereka sendiri. Pendekatan seperti itu benar-benar Kimchi. Xiao Zhao, kamu minum dulu, dan aku akan minum denganmu setelah aku berurusan dengan orang-orang ini. Petik 2. Stephen berdiri dari kursinya sambil berbicara. Pada saat ini, dia sudah memiliki sedikit kemarahan. Mengapa dia membenci beberapa orang sebangsa Kimchi?
Itu karena beberapa orang negara kimchi menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, apakah itu memperebutkan medali di Olimpiade, atau mengambil budaya negara lain sebagai milik mereka. Untuk mengubah beberapa kognisi orang kimchi, tetapi sekarang sekelompok master tak dikenal keluar untuk bermain-main dengannya. Ini benar-benar membuat gaya tak tahu malu menjadi ekstrim. Oleh karena itu, Stephen bermaksud untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini, agar mereka tahu apa yang disebut jalan yang benar di dunia adalah perubahan hidup. Melihat Stephen bangun, Kuan Xiangzu mencibir dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Terus terang, kamu hanya pemain terbaik kedua di Asia, itu saja." Petik 2. Ketika negara kimchi Anda berpartisipasi dalam pertempuran penentuan Asia, sepertinya tidak ada yang masuk 8 besar, kan? Stephen bertanya dengan bercanda. Sampah terakhir kali tidak bisa mewakili seni bela diri tingkat tertinggi di kerajaan kimchi. Hari ini, beberapa dari kita di sini adalah tingkat seni bela diri tertinggi di kerajaan kimchi, terutama saya. Saya ahli nomor 1 di kerajaan kimchi, kata Kuan Xiangzu. Orang bodoh tidak takut. Stephen mencibir dan menggerakkan tangannya. "Saya pikir Anda adalah orang yang bodoh dan tidak takut," kata Kuan Xiangzu, dan tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Stephen. Stephen mengerutkan kening dan melihat ke telapak tangan Kuan Xiangzu, berpikir bahwa Kuan Xiangzu ini pasti idiot, jaraknya lebih dari 1 meter darinya, dan tangan ini tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Pada saat ini, telapak tangan Kuan Xiangzu tiba-tiba retak. Sesuatu yang bersinar muncul di celah. "Mata Medusa," teriak Kuan Xiangzu dengan bangga. Mengikuti kemunculan benda yang bersinar itu, seberkas cahaya menyinari tubuh Stephen. Stephen tertegun. Gerakan macam apa ini? Mengapa ada permata bertatahkan di tangannya? Apakah permata ini juga disebut mata Medusa? Memang terlihat seperti mata, tapi apa gunanya benda ini? Stephen berpikir demikian, dan baru saja akan mengangkat tangannya untuk meraih tangan lawan dan mematahkan apa yang disebut mata Medusa di tangan lawan, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Stephen kaget. Pada saat ini, dia merasa tangannya tiba-tiba berubah menjadi batu. Dia bisa merasakan kehadirannya, tetapi dia tidak bisa menggerakkannya. Bagaimana mungkin? Stephen buru-buru ingin mengangkat tangan yang lain, tetapi ternyata tangan yang lain tidak dapat digerakkan. Tidak hanya tangan satunya yang tidak dapat bergerak, seluruh tubuhnya juga sama sekali tidak dapat bergerak pada saat ini, seolah-olah telah disegel. Bagaimana ini terjadi? Stephen memandang Kuan Xiangzu di depannya dengan ngeri. "Sekarang, apakah kamu masih merasa bahwa kamu tidak terkalahkan? Mata Medusa saya dapat membekukan semua makhluk yang telah diterangi olehnya. Sekarang kamu adalah karung pasir yang lengkap. Kamu hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan kami menyerang dan tidak bisa melawan. Ini milikku ketergantungan sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di negara kimchi." Stephen, menurut Anda, apakah Anda datang ke negara kimchi kali ini untuk bertemu penggemar wanita? Kami mencoba segala cara untuk membawa Anda ke negara kimchi, dan akhirnya menemukan dengan metode seperti itu. Kekalahan Anda sudah hancur ketika Anda memasuki negara kimchi kami. Stephen, kualifikasi Anda untuk kompetisi adalah milik saya. Kuan Xiangzu berkata dengan arogan. Bab 2993. Ternyata itu jebakan 1. Stephen sedikit terkejut dengan apa yang dia dengar. Dia pikir dia ada di sini untuk bertemu penggemar kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pertemuan penggemar yang disebut ini direncanakan oleh kerajaan kimchi. Artinya, Kai Xian juga ditipu oleh Park Yona. Artinya, Park Yona sama sekali bukan penggemarnya, dan semua yang dia katakan pada dirinya sendiri sebelumnya adalah salah. Ledakan kemarahan muncul dari lubuk hati Stephen. Dia juga saya sangat menganggap Park Yun-ah sebagai penggemar saya, dan saya telah membayangkan banyak adegan di mana penggemar ingin bertanya kepadanya bagaimana cara menolaknya, tetapi ternyata semua ini adalah penipuan dari awal hingga akhir,
hanya dia dengan bodohnya disimpan dalam kegelapan, maka dia sudah lama tidak mengalami perasaan ini. Dia selalu menjadi satu-satunya yang mengintimidasi orang lain. Bagaimana orang bisa mengintimidasi dia? Stephen ingin menggerakkan tubuhnya dengan marah, tetapi dia masih tidak bisa bergerak. Tubuhnya diam, tampaknya benar-benar membatu. Perasaan ini sangat aneh. Dia dapat mengerahkan kekuatan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Situasi ini persis sama seperti perasaan hantu menekan tempat tidur. Jelas Anda bisa merasakannya semuanya, tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya apapun yang terjadi. Dia ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan kesulitannya saat ini. Tidak perlu berjuang, selama saya diterangi oleh mata medusa saya, tidak ada yang bisa bergerak. Dengan bayi ini, saya akan menjadi tak terkalahkan di arena pertempuran terkuat di dunia satu, kata Guan Xiangzu dengan bangga. Petik 2. Bos Zhao Meng juga sedikit panik saat ini, bangkit dan ingin berjalan ke sisi Stephen. Stephen berkata. Zhao Meng ragu-ragu, dan duduk lagi. Aku benar-benar tidak percaya. Stephen mengertakkan gigi dan terus meningkatkan kekuatannya. Bodoh, kenapa aku tidak bisa bergerak? Stephen bertanya pada si bodoh sambil mencoba menggerakkan tubuhnya. Tidak bisa dijelaskan, sepertinya ada masalah dengan sarafnya, kata si idiot. Apakah tidak apa-apa membiarkanmu mengendalikan tubuhku? Stephen bertanya. Bisa saja. Menggunakan tulang untuk menggerakkan tubuh adalah cara unik para Titan, sehingga meski para Titan terluka parah, tulang masih bisa mengendalikan tubuh untuk bertarung secara tidak sadar, kata si idiot. Kalau begitu kamu kendalikan, kata Stephen. Oke, cocok, tunggu sebentar. Pada saat ini, Stephen ada di depannya. Guan Xiangzu melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Segera dua orang maju. Lakukan, kata Guan Xiangzu. Kedua pria itu masing-masing mengeluarkan belati tajam dari tubuh mereka. Mereka meletakkan belati langsung di ketiak Stephen. Posisi ini merupakan posisi terlemah dari tubuh manusia. Setelah itu, keduanya menancapkan belati ke ketiak Stephen dengan keras, mencoba mematahkan tubuh kaku Stephen. Namun sayangnya belati kedua pria tersebut tidak berhasil menembus daging Stephen. Apa yang terjadi? Satu Guan Xiangzu mengerutkan kening dan bertanya. Dagingnya terlalu keras untuk ditusuk sendirian. Bagaimana mungkin? Ini adalah pisau bedah yang paling tajam, bagaimana mungkin itu tidak dapat menembus daging seseorang? Jika ini tidak dapat merusak tubuh, apa yang harus dia lakukan jika dia menderita radang usus buntu? Guan Xiangzu berjalan ke Stephen dengan cemberut. Dia mengambil pisau dan menusuk ketiak Stephen dengan cara yang sama. Kali ini Guan Xiangzu menggunakan banyak kekuatan, tetapi pada akhirnya, seperti yang sebelumnya, dia tidak bisa menembus tubuh Stephen sama sekali. Jika Anda tidak dapat menembus tubuh, Anda tidak dapat mematahkan tubuh yang kaku. Jika Anda tidak dapat mematahkan tubuh yang kaku, tidak peduli seberapa banyak Anda menyerang tubuh, itu akan diblokir oleh tubuh yang kaku. Su Guan Xiangzu adalah seorang sedikit kaget dengan kekuatan tubuh Stephen. Itu juga berarti jika dua orang benar-benar bertarung, akan sulit bagi mereka bahkan untuk mematahkan pertahanan lawan. Tidak heran Anda berani menjadi sangat gila. Bab 2994. Guan Xiangzu membuang pisau tajamnya ke samping, lalu mengambil senjata laser dari rombongan. Kaliber senjata laser ini tidak besar, tetapi daya tembusnya luar biasa, beberapa kali lebih kuat dari senjata laser biasa. Guan Xiangzu mengarahkan senjatanya ke perut Stephen. Meskipun dia sangat ingin menembak Stephen di kepala, tetapi dia tahu konsekuensi membunuh Stephen, jadi dia hanya bisa memilih untuk memukul perut daripada kepala. Tujuannya adalah untuk mematahkan tubuh kaku Stephen, sehingga dia dapat menyerang Stephen dengan seluruh kekuatannya, dan ketika Stephen terluka, dia akan menginjak Stephen dan menyatakan bahwa dia telah mengalahkannya, untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kualifikasi terkuat di dunia.
Kuan Xiangzu menarik pelatuk senjata laser. Sinar laser ditembakkan ke perut Stephen. Meskipun sinar laser ini hanya setebal jari, daya keluarannya lebih dari beberapa kali lipat dari senjata laser biasa, yang membuat tingkat mematikan sinar lasernya sebanding dengan senjata pada level yang sama. Waktu. Sinar laser menembus pakaian Stephen dan membakar sepotong pakaian Stephen. Kuan Xiangzu memandang Stephen dengan mencibir dan berkata, "Meskipun kamu disegel olehku, kamu masih bisa merasakan sakitnya. Pasti tidak nyaman dibakar oleh sinar laser." Terkejut. "Aku tahu kamu keras kepala. Sinar laser akan segera mematahkan tubuhmu yang kaku dan menembus perutmu. Lalu aku akan melihat bagaimana kamu keras kepala," kata Kuan Xiangzu. Orang-orang di sekitar semua memandang Stephen dengan senyum di wajah mereka. Selama tubuh kaku Stephen patah, mereka akan maju dan menggosok Stephen di bawah kakinya. Sebuah pembangkit tenaga listrik top dunia sedang digosok di bawah kaki mereka. Ini adalah hal yang sangat keren, ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Satu hal yang sama. Saya tahu bahwa tubuh Anda cukup kuat untuk menahan sinar laser dalam waktu singkat, tetapi jika sinar laser membakar tempat yang sama untuk waktu yang lama, itu cukup untuk menaikkan suhu hingga ribuan derajat. Tidak ada organisme yang dapat menahannya. Suhu. Perutmu sebuah lubang akan segera terbakar, haha. Satu Kuan Xiangzu tertawa keras. Orang-orang di sekitarnya juga tertawa. Setelah beberapa detik, sinar laser tidak menembus perut Stephen. Sudah diblokir begitu lama, tidak heran Anda bisa mendapatkan kedua di Asia, tapi percuma, paling beberapa detik. Kuan Xiangzu berkata sambil mencibir. Setelah beberapa detik, sinar laser masih belum membuat kemajuan. Bagaimana mungkin? Kuan Xiangzu melepaskan pelatuknya dan melihat perut Stephen. Ada benjolan hitam seukuran kuku di perut Stephen, tetapi tidak ada jejak lain. Kuan Xiangzu menyeka benjolan hitam itu dengan tangannya. Setelah beberapa saat, benjolan hitam itu jatuh seperti abu, memperlihatkan perut Stephen yang agak merah. "Apakah senjata ini rusak?" tanya Pu Yiqi di sebelahnya. "Coba saya lihat." Kuan Xiangzu berkata, mengarahkan moncong senjatanya ke tanah dan menembak. Bang! Sebuah lubang seukuran jari segera muncul di tanah. Kepulan asap hijau mengepul. Tidak buruk. Jin Xiangzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuh manusia bisa menahan pembakaran sinar laser selama lebih dari 10 detik? Tidak mungkin." Pu Yiqi bertanya dengan ngeri. Orang-orang di sekitar tidak bisa tertawa lagi, mereka semua memandang Stephen dengan kaget. Performa fisik Stephen telah melampaui kognisi mereka. "Kalian benar-benar mengecewakanku, kamu tidak bisa menyakitiku bahkan jika kamu diam." Stephen menghela nafas. "Kamu bajingan, tutup mulut." Pu Yiqi menjadi marah, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Stephen. Retak. Stephen meraih tangan Pu Yiqi dengan satu tangan. "Bagaimana mungkin?" Satu Kuan Xiangzu memandang Stephen dengan kaget, dia tidak pernah bermimpi Stephen bisa bergerak. "Untuk sampah sepertimu, ada banyak hal yang mustahil," kata Stephen, membanting tangannya ke samping. Tubuh Pu Yiqi terbang ke samping dan membentur dinding dengan keras. "Turunkan dia untukku," teriak Kuan Xiangzu keras. Semua orang di sekitar dengan berbagai senjata canggih melancarkan serangan ke Stephen. Namun, serangan orang-orang ini bukanlah kebetulan. Sosok Stephen sambil menghindari serangan lawan, dia meninju orang-orang ini terbang satu persatu. Dalam sekejap mata, selusin orang semuanya terlempar, hanya menyisakan Kuan Xiangzu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin ya, bagaimana mungkin seseorang yang diterangi oleh mata Medusa masih bisa bergerak? Satu Kuan Xiangzu menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Stephen menggerakkan tangan dan kakinya, dan berjalan menuju Kuan Xiangzan. Kuan Xiangzu dengan cepat mengangkat tangannya dan membidik Stephen. Mata Medusa 1, cahaya mata Medusa 1, terus menyala, tetapi kali ini, gerakan Stephen tidak terpengaruh sama sekali, tetapi di sisi lain,
Kuan Xiang ditempatkan di sini. Setiap kali cahayanya menyala, kulit Kuan Xiangzu akan menjadi lebih pucat. Setelah cahaya berkedip 7 atau 8 kali, wajah Kuan Xiangzu jauh lebih pucat daripada saat pertama kali muncul. Wajah Stephen diterangi oleh cahaya putih ini dengan begitu garang sehingga dia berjalan ke arah Kuan Xiangzu, yang sudah tertegun dan bahkan lupa untuk mundur. Stephen mengulurkan tangannya dan meraih leher Kuan Xiangzu, sementara tangan lainnya menggenggam pergelangan tangan Kuan Xiangzu. Satu Kuan Xiangzu berteriak ngeri. Stephen menarik tangan Kuan Xiangzu ke atas dan melihat mata Medusa di telapak tangannya. Permata ini seukuran almond, dan bentuk keseluruhannya sangat mirip. Ini adalah mata. Saat ini permata redup dan terlihat seperti opal biasa. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Stephen bertanya. Biarkan aku pergi, jika tidak, pejabat kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kuan Xiangzu berkata dengan bersemangat. Jangan katakan. Stephen mencibir, langsung menusukkan jarinya ke telapak tangan Kuan Xiangzu, lalu membalikkannya. Stephen dengan paksa mencabut mata Medusa dari tangan Kuan Xiangzu. Satu Kuan Xiangzu menjerit. Stephen memegang mata Medusa di tangannya, agak panas. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memberitahu saya semua informasi tentang hal ini, dan saya akan mengampuni hidup Anda, atau selusin dari Anda di sini akan mati, kata Stephen dengan niat membunuh. Kembalikan mata Medusa, kata Kuan Xiangzu dengan penuh semangat. Stephen sedikit meremas tangan Kuan Xiangzu. Seluruh wajah Kuan Xiangzu tiba-tiba memerah. Beberapa detik kemudian, Kuan Xiangzu berkata dengan suara serak, kataku, jangan bunuh aku. Petik 2. Bab 2995. Stephen melepaskan tangannya, dan Kuan Xiangzu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, terengah-engah dengan cepat. Stephen memperhatikan bahwa tempat mata Medusa awalnya tertanam di telapak tangannya tidak berdarah. Masuk akal bahwa sesuatu sebesar mata Medusa tertusuk di tangannya dan dia menariknya keluar sendiri, jadi pasti ada pendarahan. Karena penasaran, Stephen berlutut dan meraih tangan Kuan Xiangzu untuk melihatnya. Melihat ini, Stephen tertegun. Luka di tangan Kuan Xiangzu sangat pucat, dan tidak ada darah yang terlihat di atasnya. Apa yang terjadi? Stephen bertanya dengan heran. Semuanya tersedot, kata Kuan Xiangzu, menyatukan kedua tangannya untuk mencegah Stephen melihat lukanya. Katakan padaku, benda apa ini? Stephen bertanya. Ini disebut mata Medusa. Saya menamainya, karena siapapun yang telah diterangi oleh cahayanya akan membeku, jadi saya menyebutnya mata Medusa, kata Kuan Xiangzu. Di mana kamu mendapatkan hal seperti itu? Stephen bertanya. Saya mengambilnya di halaman kami, kata Kuan Xiangzu. Aku mengambilnya di halaman rumah. Stephen tertegun. Mata Medusa memang jimat, tapi agak aneh untuk mengatakan bahwa itu baru saja diambil di halaman rumah. Seharusnya ini bukan kesalahan jatuh di suatu tempat dan mendapatkannya secara tidak sengaja. Ya, lebih dari 10 hari yang lalu, saya tidak ingat persis berapa hari. Ada guntur di luar rumah saya, dan kemudian kilat menyambar di halaman rumah saya. Saya melihatnya ketika saya pergi ke halaman keesokan harinya. Itu adalah lubang yang terbelah oleh petir, dan itulah yang ada di dalam lubang itu, jelas Kuan Xiangzu. Itu disambar petir. Stephen sedikit mengernyit. Bagaimana ini bisa begitu aneh? Dia berpikir bahwa benda ini mungkin sejenis senjata baru yang menargetkan saraf manusia yang dikembangkan oleh bangsa Kimchi. Su berkata, maka benda ini datang ke tanah dengan guntur dan kilat, atau awalnya di bawah tanah dan ditiup oleh kilat. Jika itu kemungkinan kedua, tidak apa-apa. Itu bisa berarti bahwa benda ini selalu ada di bawah tanah. Jika datang dengan guntur dan kilat, itu akan menjadi dingin. Bagaimana mungkin benda seperti itu tiba-tiba jatuh dari langit? Ya, itu disetujui oleh Lightning. Saat itu, saya tidak tahu benda apa ini, jadi saya hanya memainkannya di tangan saya.
Kebetulan ada luka di tangan saya, dan benda ini masuk ke tubuh saya. Tangan seperti makhluk hidup. Saat itu, saya terkejut dan meminta istri saya untuk keluar. Ketika saya menunjukkan mata Medusa di tangan saya kepada istri saya, cahaya putih menyala, dan istri saya tidak bisa bergerak. Saat itulah saya menyadari bahwa benda ini dapat memenjarakan orang, kata Kuan Xiangsu. Jadi, kamu mengandalkan batu ini untuk menjadi orang dengan kemampuan khusus? Tanya Stephen. Kamu bisa mengatakan itu. Kuan Xiangsu mengangguk. Apa yang terjadi selanjutnya? Stephen bertanya. Setelah saya tahu bahwa benda ini dapat memenjarakan orang, saya sangat senang. Kebetulan anak saya dari Departemen Keamanan Negara bagian Kimchi kami, jadi saya memberitahu dia tentang hal itu, dan dia melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi. Ab sangat senang setelah mengetahui bahwa saya memiliki kemampuan ini, mereka membiarkan saya menunjukkan kemampuan ini, dan kemudian mengatur tugas hari ini untuk saya. Izinkan saya datang ke sini untuk menggunakan kemampuan khusus saya untuk melumpuhkan Anda, dan kemudian mengalahkan Anda untuk mendapatkan partisipasi dalam mereka lihat, kualifikasi untuk pertempuran terkuat di dunia. Dengan hal ini, siapapun di pertempuran terkuat di dunia hanya dapat diinjak-injak oleh saya. Kata Kuan Xiangsu. Apakah Parkyuner juga diatur oleh seseorang di atasmu? Stephen bertanya. Ya. Orang-orang di atas memperhatikan bahwa Anda tampaknya berniat memasuki industri budaya negara Kimchi, dan mengetahui bahwa Anda adalah bos di belakang layar Kaisian, jadi mereka membuat rencana dan meminta Park Yun-ah untuk memberitahu Kaisian bahwa kamu adalah idolanya, dan kemudian memikatmu ke negara Kimchi. Kuan Xiangsu menjelaskan. Park Yuner. Cahaya dingin melintas di mata Stephen. Wanita ini tidak memanfaatkannya, tetapi dia menipu perasaannya. Sayangnya, ketika dia datang ke negara Kimchi, dia banyak berfantasi tentang bagaimana menolak permintaan berlebihan dari penggemar wanita cantik untuk mie goreng. Dia tidak mengharapkan semua ini itu semua angan-angannya. Semua ini adalah konspirasi antara Park Yuner dan atasan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya orang yang bertanggung jawab melakukan sesuatu. Kuan Xiangsu merasakan niat membunuh Stephen, dan dengan cepat bertahan. Mengapa tidak ada darah di lukamu? Stephen bertanya. Karena benda ini akan menyerap darahmu begitu kamu menggunakannya sekali, kata Kuan Xiangsu. Mengisap darah. Stephen bertanya dengan heran. Ya, dan jumlah yang diserap cukup banyak. Saya baru saja menggunakannya berkali-kali, dan dia menyedot banyak darah, jadi tidak ada darah pada posisi bertatahkan, dan semuanya terserap, jelas Kuan Xiangsu. Bab 2996. Lalu apa-apaan ini? Stephen mengerutkan kening. Jika penghisap darah tidak dianggap, mata Medusa jelas merupakan keberadaan setingkat artefak, tetapi jika dia perlu menghisap darah, maka benda ini agak jahat. Itu hanya sebuah item, tetapi harus menghisap darah manusia, dan itu hanya dapat digunakan setelah menghisap darah, yang sepertinya bukan barang yang layak. Bisakah kamu mendeteksi benda ini? Stephen bertanya pada si idiot. Bahannya tidak diketahui, fungsinya tidak diketahui, dan asalnya tidak diketahui. Tidak ada petunjuk tentang hal ini di database saya, kata si idiot. Lalu bagaimana benda ini muncul di bumi? Stephen bertanya. Tidak diketahui. Petik 2. Seharusnya ada batas waktu benda ini bisa memenjarakan orang, kan? Itu tidak bisa dipenjara selamanya, kan? Tanya Stephen. Ya, batas waktunya adalah 1 jam, dan itu akan dicabut secara otomatis setelah 1 jam, tapi ini sebelum bertemu denganmu, kata Kuan Xiangsu dengan ekspresi malu. Stephen tersenyum bercanda, saat ini dia tidak bisa benar-benar bergerak, tetapi tubuhnya telah diserahkan kepada si idiot untuk dikendalikan, dan si idiot menggunakan kerangka suci untuk menggerakkan tubuhnya, jadi itu membuatnya terlihat normal bedanya. Tuan Lin, saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini sekarang. Jika otoritas yang lebih tinggi menyadari bahwa misi kami telah gagal,
mereka dapat mengirim lebih banyak orang dan membawa lebih banyak senjata ke sini, dan bahkan mengarahkan senjata pemusnah besar ke sini. Kata Kuan Xiangzu. Apakah ada cara lain selain melepaskan kurungan secara alami? Tanya Stephen. Ya, tetapi Anda harus memasukkannya ke dalam tubuh Anda dan mengendalikannya untuk menembakkan cahaya pelepasan, kata Kuan Xiangzu. Oh, Stephen mengangguk. Pada saat ini, Stephen berpikir dan melihat ke dinding di sebelahnya. Dindingnya langsung transparan, dan setelah itu, mata Stephen terus melebar. Sekitar 5 atau 600 meter dari villa, sekelompok orang dengan peluru tajam bergerak ke arahnya dengan cepat. Cukup cepat, Stephen mendengus dingin, lalu mengangkat kakinya dan menendang Kuan Xiangzu, menendangnya menjauh. Kuan Xiangzu menabrak dinding begitu keras hingga runtuh, dan seluruh tubuhnya terkubur dalam puing-puing. Setelah itu, Stephen berbalik dan berjalan ke sisi Zhao Meng. Ayo pergi, Xiao Zhao, kata Stephen. Zhao Meng duduk di tempat, menatap Stephen dengan wajah sedih dan berkata, "Bos, aku terkunci." Mata Dusa menembak secara acak untuk beberapa saat, dan diperkirakan mengenai Zhao Meng saat itu. Ya, aku tidak bisa bergerak lagi. Ini sangat aneh. Aku bisa merasakan segalanya, tapi aku tidak bisa bergerak. Sepertinya ada hantu yang menghancurkan tempat tidur, kata Zhao Meng. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Stephen bertanya. Saya melihat Anda mengajukan pertanyaan kepadanya. Maaf mengganggu Anda, Zhao Meng menjelaskan. Oke. Butuh 1 jam untuk benda ini melepaskan kontrolnya secara alami. Jika aku ingin menembak dan melepaskan lampu kontrol, aku harus mengintegrasikan benda ini ke dalam tubuhku. Aku tidak tahu benda apa ini, jadi aku tidak berani mengintegrasikan tubuhnya dengan gegabah, jadi saya hanya bisa membawa Anda pergi dulu, dan Anda akan melepaskan kendali secara alami setelah 1 jam, kata Stephen. Baiklah, baiklah. Zhao Meng mengangguk. Setelah itu, Stephen menggendong Zhao Meng. Meskipun Zhao Meng tidak bisa bergerak, tubuhnya akan bengkok karena gravitasi. Ini adalah situasi yang sangat ajaib, dia tidak membatu, juga tidak kaku, lebih seperti otak tidak bisa mengendalikan tubuh. Stephen tidak membuang waktu dan berlari menuju pintu. Setelah keluar dari pintu, Stephen tiba-tiba berakselerasi dan menghilang di malam hari. 10 detik kemudian, sekelompok pejuang tiba di lokasi. Ketika mereka melihat sekelompok prajurit Kimchi yang jatuh di tempat, mereka tahu bahwa misi kali ini benar-benar gagal. Lin, Stephen memimpin Zhao Meng langsung ke hutan terdekat. Hutan sangat gelap sehingga Anda tidak dapat melihat apapun tanpa cahaya. Untungnya, mata Stephen memiliki kemampuan penglihatan malam, sehingga lingkungan yang gelap tidak terlalu mempengaruhi dirinya. Stephen dengan cepat menemukan kabin kosong. Rumah ini tampaknya milik resor, tetapi tidak digunakan oleh siapapun. Stephen membawa Zhao Meng ke kabin. Kabinnya terlihat sangat bersih, lantainya dilapisi karpet, dan ada perapian di dekat dinding dengan kayu bakar di dalamnya. Agar tidak menarik perhatian orang lain, Stephen tidak menyalakan lampu, melainkan menyalakan kayu bakar di perapian. Kayu bakar memancarkan cahaya redup, mengubah seluruh ruangan menjadi kuning keemasan. Stephen meletakkan Zhao Meng di sofa, lalu duduk di hadapan Zhao Meng, dan menatap mata Medusa di tangannya. Benda ini sangat kuat, tetapi juga sangat jahat, jadi dia tidak memikirkan cara menghadapinya untuk saat ini, dan asal-muasal benda ini sangat aneh. Sebelum memastikan asal dan fungsi penuh benda ini, Stephen sama sekali tidak mungkin gunakan benda ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah lebih dari 40 menit, Stephen melanjutkan tindakannya terlebih dahulu, dan tidak perlu lagi bergantung pada sisa-sisa suci untuk menggerakkan tubuhnya. Kamu memperkirakan itu akan dicabut dalam waktu sekitar 5 menit. Stephen memandang Zhao Meng dan berkata. Zhao Meng bersenandung dan berkata, ini terasa sangat ajaib, seolah-olah seluruh orang diam. Petik 2. Masih.
Stephen melirik Zhao Meng yang mengenakan gaun sutra hitam dan bertanya, apakah Anda pernah melihat seri jeda waktu? Seri jeda waktu. Zhao Meng tertegun. Stephen tersenyum dan berjalan di depan Zhao Meng. Bab 2997. Kamu binatang. Meskipun Zhao Meng dan Stephen sudah memiliki komunikasi yang mendalam, ketika dia melihat apa yang Stephen lakukan padanya, dia tidak bisa tidak mengatakan kalimat seperti itu, dan berkata setelah mengatakan ini, Zhao Meng tanpa sadar menggigit bibirnya dan menutup matanya. Di rumah yang remang-remang, nyala api di perapian memproyeksikan dua sosok yang menyatu di dinding. Malam itu gelap. Zhao Meng keluar dari kabin bersama Stephen. Saat ini, sebuah mobil tanpa lampu penggerak sudah terparkir di samping rumah kayu tersebut. Beberapa sosok hitam berdiri di samping rumah kayu itu. Melihat Stephen keluar, beberapa orang langsung menyapanya. "Bos," teriak semua orang. "Apakah kapalnya sudah siap?" Stephen bertanya. "Sudah siap dan siap untuk pergi kapan saja," kata seorang pria. "Tidak apa-apa, Xiao Zhao, kamu kembali dengan mereka dulu, dan aku akan mengejar kapalmu nanti," kata Stephen. "Apakah kamu benar-benar akan membalas dendam?" Zhao Meng bertanya. "Jika kamu tidak membalas kebencian ini, maka aku, Stephen, tidak perlu berkeliaran lagi," kata Stephen dengan tatapan dingin di matanya. "Kalau begitu, baiklah." Zhao Meng mengangguk, lalu pergi dengan anak buah Stephen, sementara Stephen terbang menuju kota dalam lompatan seumur hidup. Di daerah perkotaan, Park Yun-a tidak berada di rumah saat ini, melainkan di gedung kebudayaan. Dia baru saja menerima kabar bahwa tindakan untuk mengalahkan Stephen dan memenangkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia telah gagal. Dia sudah tinggal di rumah, tetapi saat ini dia harus kembali ke gedung markas, karena keamanan kekuatan di sini jauh lebih kuat dari miliknya. Rumah harus tinggi. Menurut pengakuan Quan Xiang Zhan yang saat ini menerima perawatan di rumah sakit, Stephen sudah mengetahui semua tindakan mereka, sehingga manajemen atas Park Yuner berpikir bahwa Stephen sangat mungkin membalas dendam terhadap Park Yuner, sehingga Park Yuner diizinkan kembali ke gedung markas untuk menerima kekuasaan resmi. Saat ini, Park Yuner sedang bersembunyi di ruang bawah tanah. Karena Stephen memiliki kemampuan khusus untuk terbang, jelas tidak bijaksana untuk tetap berada di lantai atas. Cara terbaik adalah bersembunyi di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini awalnya digunakan di masa perang dan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Sekarang digunakan di masa damai, yang tidak terduga oleh Park Yuner, tetapi berpikir bahwa dia menyinggung Stephen, wajar saja menggunakan ruang bawah tanah ini. Saat ini, Park Yona sedang duduk di kantor yang nyaman. Di dinding di depannya ada TV dengan foto seseorang yang penting. "Sayang, kamu harus melindungiku," Park Yuner berkata dengan genit kepada pria besar itu. "Jangan khawatir, kamu adalah wanitaku, dan aku pasti akan melindunginya." "Di wilayah kerajaan Kimchi, tidak ada yang bisa menyentuh wanitaku," kata lelaki besar itu dengan bangga. Mendengar jaminan pihak lain, Park Yuner berkata dengan wajah memerah, "Terima kasih sayang, ketika aku pergi dari sini, aku harus menjadi orang pertama yang melihatmu. Aku juga ingin melihatmu, bayi kecilku." Pria besar itu menjilat Said dengan bibirnya. "Kalau begitu apakah kamu ingin melihatku sekarang?" Park Yuner bertanya sambil menurunkan kaki bajunya. "Bukan tidak mungkin." Pria besar itu menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang pria besar itu. Mata Pu Yuner melebar tiba-tiba. Tidak ada yang menutupi wajah sosok itu adalah wajah yang sangat dia kenal. "Stephen." Ternyata Stephen. Park Yona menunjuk ke belakang pria besar itu dengan ngeri. "Ada apa sayang? Lepaskan." Pria besar itu menggosok tangannya dengan bersemangat dan berkata, Kamu, punggungmu, punggung. Ya, kata Park Yuner dengan suara bergetar. "Punggungku." Pria besar itu tertegun sejenak,
dan baru saja akan menoleh, wajahnya tiba-tiba tertutup. Sosok yang berdiri di belakangnya membuka tangannya dan menutupi pipi lelaki besar itu, sehingga lelaki besar itu tidak bisa menoleh. Ini Stephen. Park Yuner akhirnya memanggil nama orang di belakang pria besar yang ketakutan itu. Stephen. Bab 2998. Pria besar itu tertegun sejenak, lalu wajahnya tenggelam, dan dia berkata, "Stephen, kamu sangat berani menyerbu rumahku. Aku tidak membawakanmu hadiah untuk pertama kalinya, jadi aku maaf." Stephen tersenyum berkata. Mendengar kata-kata Stephen, lelaki besar itu berkata dengan tenang, "Karena kamu merasa tidak sopan, maka kamu bisa pergi. Aku bisa berpura-pura bahwa kamu belum pernah ke sini. Jarang sekali aku diintimidasi, jadi aku harus membalas dendam ini, kan?" Stephen berkata sambil tersenyum. "Ada pepatah di Longguo Anda, yang disebut debitur orang yang dirugikan. Tindakan terhadap Anda dipimpin oleh Park Yun-er, dan tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin menemukannya, temui dia. Aku bisa memberimu kunci ruang bawah tanah di mana dia berada, cukup untuk memudahkanmu. Masuklah ke dalam," kata pria besar itu. Kata-kata pria besar itu membuat wajah Park Yuner menjadi pucat seketika, dan dia berkata dengan suara gemetar, Sayang, kamu, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Diam, kamu yang menyebabkan semua bencana, kamu. Don, jangan coba-coba menyakitiku, jika kamu masuk akal, tetap di sana dan tunggu Stephen membalas dendam padamu." Pria besar itu berkata dengan bersemangat. "Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih, tapi aku tidak tertarik pada Park Yuner, dia hanya pekerja paruh waktu, dan kamu adalah orang yang tepat. Jika kamu ingin balas dendam, aku harus menemukanmu," kata Stephen. "Stephen, jika kamu berani membunuhku, negara acar kita pasti akan berperang dengan negara naga. Aku berbeda dari musuhmu sebelumnya, kamu harus tahu." Pria besar itu berkata dengan gugup. "Membunuhmu? Kenapa aku harus membunuhmu? Aku sering melihat wajah gendutmu di TV, jadi aku selalu ingin mencoba bagaimana rasanya. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya." Petik 2. Wajah lelaki besar itu terus berubah seperti plastisin. Hal yang paling menakjubkan adalah tangan Stephen juga dicat dengan cat, dan cat itu langsung menutupi wajah lelaki besar itu, membuat seluruh wajah lelaki besar itu penuh warna dan istimewa. Pria besar itu mengertakkan gigi, tetapi dia tidak menolak atau meminta bantuan, karena dia tahu bahwa ketika Stephen begitu dekat dengannya, setiap perlawanan dan permintaan bantuan akan sia-sia. "Baik." Stephen melepaskan tangannya dengan puas, dan kemudian bersandar ke telinga pria besar itu dan berkata, "Balas dendam hari ini, saya akan melaporkan di sini dulu. Apa yang Anda katakan barusan sangat benar. Jika saya membunuh Anda, saya akan melakukannya pasti membunuhmu. Ini akan menyebabkan perang. Jika itu masalahnya, maka aku akan menunggumu untuk pensiun, dan setelah kamu pensiun, mari lanjutkan permusuhan." Setelah selesai berbicara, Stephen meniup telinga pria besar itu. Pria besar itu menutup matanya tak terkendali dan menggigil. Ketika dia membuka matanya lagi, Stephen telah menghilang. Kamu bajingan. Di mana penjaga? Di mana penjaga?" Pria besar itu meraung marah. Penjaga di pintu bergegas masuk. Ketika mereka melihat wajah pemimpin, semua orang membeku. "Sampah, banyak sampah, semua pergi ke tentara untuk mengambil kotoran untukku, pergi." Pria besar itu meraung dengan marah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia tidak pernah memberitahu yang lain apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, dalam kapasitasnya, jika orang mengetahui bahwa Stephen telah menyelinap ke kantornya dan memijat wajahnya, seluruh pemerintahan kerajaan Kimchi akan merasa malu karenanya. Ini juga alasan mengapa Stephen berani menunjukkan wajahnya di depannya. Sisi lain dari lensa, Park Yuner duduk di sofa dengan bingung. Meskipun Stephen tidak membunuh pendukungnya,
perilakunya lebih mengerikan daripada membunuh pendukungnya. Dia tidak hanya mempermalukan pendukungnya, tetapi juga membuat pendukungnya mengungkapkan sifat aslinya. Bahkan jika dia mengatakan dia tidak peduli tentang itu, saya khawatir hubungan antara dia dan pendukungnya dapat dipulihkan. Dengan langkah ini, dia kehilangan pendukung terbesarnya. Benar saja, pria besar di sisi lain kamera dengan marah memutuskan sinyal TV, dan tidak pernah menghubungi Park Yuner lagi. Park Yuner tinggal di ruang bawah tanah dalam ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ada ketukan di pintu di luar ruang bawah tanah. Park Yuner terkejut, dan bergegas ke pintu dan bertanya, siapa itu? Begitu kata-kata itu jatuh, pintu terbuka dengan keras. Tepatnya, seluruh pintu dibongkar. Setelah itu, pintu yang tebalnya lebih dari 10 cm ini disingkirkan, dan orang yang melepas pintu itu tidak lain adalah Stephen. Jangan bunuh aku, Park Yona berteriak ketakutan dan mundur beberapa langkah. Stephen berjalan ke ruang bawah tanah. Aku bisa melakukan apa saja untukmu, selama kamu mengampuniku. Park Yona memohon kepada Stephen. Di mana foto-foto saya? Stephen bertanya. Foto apa? Park Yuner bertanya dengan heran. Foto saya yang ditandatangani untuk Anda, kata Stephen. Ah, itu yang itu, ada di tasku. Park Yona menunjuk ke tas di atas meja. Stephen mengabaikan Park Yuner, berjalan langsung ke meja, membuka tas, dan mengeluarkan fotonya sendiri dari sana. Jelas, Park Yun-a tidak menyukai foto ini. Dia ditempatkan secara acak di antara tumpukan kosmetik, kunci, dan dokumen, dan dia terjepit dan berubah bentuk. Melihat wajahnya sendiri dan namanya di foto, Stephen meluruskan foto itu tanpa ekspresi, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Park Yuner masih ingin memohon belas kasihan, tetapi Stephen berkata, kamu tidak pantas mengambil fotoku. Petik 2. Park Yuner tertegun. Setelah itu, Stephen langsung berjalan ke pintu. Ketika Stephen berjalan ke pintu, dia berhenti, menunjuk ke pintu dan berkata, apakah kamu melihat bagian luarnya? Petik 2. Lihat, aku melihatnya. Kata Park Yuner. Tidak ada orang di luar. Sejak saya memasuki gedung ini sampai di sini, tidak ada yang menghentikan saya, kata Stephen. Bagaimana mungkin, ada banyak penjaga di sini, kata Park Yuner bersemangat. Apakah kamu melihat penjaga itu? Stephen bertanya. Park Yuner berusaha keras untuk melihat keluar pintu, dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada orang di luar pintu. Bawahan saya dengan mudah menemukan Anda bersembunyi di sini. Jelas bahwa seseorang dengan sengaja membocorkan lokasi Anda. Ini bukan tempat persembunyian Anda karena ini adalah jebakan bagi saya, dan Anda adalah umpannya. Setidaknya ada 10 kamera yang dipasang di ruangan ini. Selama aku membunuhmu di sini, kamera akan merekam seluruh proses. Pada saat itu, aku akan menjadi tahanan, dan kamu hanyalah hantu yang tidak diingat siapapun. Hari ini aku tidak memindahkanmu, tetapi memilih untuk memberitahu Anda sesuatu, hanya untuk membuat Anda merasa lebih tidak nyaman hidup daripada mati. Petik 2. Setelah Stephen mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, dia berjalan keluar dari ruang bawah tanah dan menghilang di depan Park Yuner. Bab 2999. Ketika Park Yona menemukan beberapa kamera di ruang bawah tanah tempat dia bersembunyi, dia pingsan. Dia bergegas keluar dari ruang bawah tanah, dan kemudian melihat lorong bawah tanah yang kosong. Jadi dia semakin hancur, dia menangis dan bergegas ke atas, lalu lari ke jalan. Di sisi lain, Stephen sudah meninggalkan gedung Wenbu. Tapi dia tidak mengejar Zhao Meng, meskipun masih pagi, dia masih harus melakukan sesuatu. Stephen ditangguhkan di udara, menjawab panggilan telepon dari bawahannya. Saya telah menemukan kediaman Kuan Xiang dan mengirimkannya ke ponsel Anda, kata bawahan itu. Apakah Zhao Meng sudah meninggalkan negara ini? Tanya Stephen.
Itu telah meninggalkan perbatasan negara Kimchi dan menuju negara naga, kata bawahan itu. Oke, jaga dia baik-baik. Stephen menutup telepon setelah menjelaskan, lalu berjalan menuju lokasi yang dikirim oleh bawahannya. Beberapa menit kemudian, Stephen mendarat di sebuah kompleks villa di Hancheng. Guan Xiangzu tinggal di komunitas ini. Sebelum dia mendapatkan mata Medusa, Guan Xiangzu dianggap sebagai ahli super di negara Kimchi, jadi dia secara alami memiliki uang untuk tinggal di komunitas kelas atas. Stephen menemukan villa tempat tinggal Guan Xiang. Saat ini, tidak ada seorang pun di villa. Tampaknya anggota keluarga Guan Xiangzu harus pindah dari sini dalam semalam. Lagi pula, Guan Xiangzu tidak hanya gagal dalam misi, tetapi juga merampok mata Medusa. Stephen berjalan ke halaman. Di halaman kediaman Guan Xiang, sebuah lubang besar terlihat jelas. Lubang itu hampir setengah ukuran pekarangan, dan ada tumpukan tanah di samping lubang itu. Sepertinya seseorang seharusnya datang ke sini untuk menggali, dan pemandangan seperti itu juga menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Guan Xiangzu benar, mata Medusa memang ditemukan di halaman rumahnya. Lubang ini harus digali oleh orang-orang resmi kerajaan Kimchi, karena tidak ada yang bisa menjamin apakah mata Medusa itu berasal dari tanah, apakah itu berasal dari tanah, apakah ada mata Medusa lain, atau benda ajaib yang sama. Stephen melompat ke dalam lubang. Lubang itu digali sangat dalam, sedalam 3 atau 4 meter, tapi sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Secara alami, Stephen tidak akan pergi hanya karena dia tidak melihat apa-apa, matanya bersinar dengan cahaya yang suram, dan tanah di sekitarnya secara bertahap menjadi transparan. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Stephen tidak melihat sesuatu yang berguna. Tampaknya benda ini benar-benar datang dari langit. Stephen melirik Eye of Medusa di tangannya. Jika benda ini datang dari langit, maka akan terjadi keajaiban. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu benda ini awalnya ada di tanah, lalu tersapu ke langit oleh angin puting beliung atau semacamnya, seperti ikan saat hujan di beberapa tempat. Stephen meninggalkan area villa, lalu meminta bawahannya untuk menyelidiki cuaca di seluruh negara Kimchi dalam setengah bulan terakhir. Keunggulan negara kecil tercermin di sini. Jika negara Kimchi sebesar negara naga, maka Stephen mungkin harus memeriksa selama 10 hari setengah bulan untuk memeriksa semuanya. Hanya butuh 10 menit untuk memeriksanya. Dalam setengah bulan terakhir ini, negara Kimchi tidak mengalami cuaca ekstrim, tidak ada tornado, tidak ada badai, tidak ada sama sekali. Dilaporkan oleh bawahan. Mengerti, Stephen berkata, dan menutup telepon. Kemungkinan tersapu ke langit oleh tornado juga telah dikesampingkan. Beberapa ahli detektif pernah berkata bahwa setelah semua kemungkinan dikesampingkan, tidak peduli seberapa aneh dan tidak dapat dipercaya kebenarannya, itu tetaplah kebenaran. Stephen melihat ke langit. Mata Medusa ini benar-benar datang dari langit. Mengapa itu datang dari langit? Dari mana asalnya di langit? Setelah Stephen berpikir sejenak, dia tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke udara. Dia ingin melihat apa yang ada di langit, bagaimana bisa membawa mata Medusa ke bumi. Kecepatan Stephen terus meningkat. Setelah mengisi 90% energi, kecepatan terbang Stephen telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan di bawah dorongan kerangka dewa. Tubuh Stephen terus naik, dan dengan pertumbuhan tubuhnya saat suhu naik, suhu di sekitarnya juga turun dengan cepat. Oksigennya lebih rendah dari nilai normal. Apakah Anda ingin membuka sistem sirkulasi internal? Tanya bodoh. Apa yang disebut sistem sirkulasi internal dapat membuat Stephen benar-benar membuang oksigen. Ini adalah fungsi sensu yang sangat kuat, dan itu juga merupakan alasan mendasar mengapa sensu dapat membantu para titan bertahan hidup di luar angkasa. Bab 3000. Buka, kata Stephen. Setelah itu, Stephen berhenti bernapas. Tubuhnya secara alami mengaktifkan sistem peredaran darah untuk mencegah tubuhnya mengalami masalah akibat kekurangan oksigen. Stephen terus maju.
Setelah mengaktifkan kemampuan terbang kerangka dewa, Stephen tidak pernah terbang setinggi ini. Saat ini, dia sudah terbang ke ketinggian 20.000 meter. Kota di bawah telah berubah menjadi lempengan putih, dan cakrawala di kejauhan berbentuk busur, dan terlihat sangat jauh. Stephen bahkan melihat garis pantai kerajaan naga jauh. Terlalu tinggi. Stephen menatap langit, dan ada satelit yang bergerak jauh di langit. Lebih jauh, dia juga melihat titik putih kecil, dan ketika dia menggunakan Eye of Titans untuk mendekat, dia menemukan bahwa itu ternyata adalah stasiun luar angkasa Kerajaan Naga. Di dunia sekarang ini, Kerajaan Naga telah membangun 3 stasiun luar angkasa utama di luar angkasa, yaitu Stasiun Luar Angkasa Chang'e, Stasiun Luar Angkasa Haotian, dan Stasiun Luar Angkasa Pangu. Stephen melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain benda-benda yang dibuat oleh manusia, tidak ada benda non-manusia lain di sekitarnya. Karena itu, bagaimana mata Medusa muncul di udara, dan bagaimana ia mendarat di tanah? Setelah Stephen merenung sejenak di kejauhan, dia masih belum bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Hei, aku hanya bisa memeriksanya nanti. Petik 2. Stephen akhirnya memutuskan untuk berhenti mencari sumber mata Medusa untuk sementara waktu. Setelah itu, Stephen melihat stasiun luar angkasa Longguo, dan berakselerasi menuju stasiun luar angkasa. Saat ini, ada astronot Longguo yang bekerja di luar stasiun luar angkasa. Li Bin, terdeteksi ada objek yang mendekati Anda pada pukul 3. Diduga itu adalah sampah antariksa. Harap hindari itu. Suara seorang rekan datang dari headset astronot Li Bin. Li Bin melihat ke arah jam 3, dan menemukan bahwa memang ada sesuatu yang terbang ke arahnya di kejauhan. Namun, benda itu tidak terlihat seperti sampah luar angkasa, tapi lebih mirip seseorang. Rakyat, Li Bin tertegun. Beberapa detik kemudian, bayangan itu berangsur-angsur membesar, dan Li Bin menemukan bahwa itu memang seseorang, dan itu juga orang dari Kerajaan Naga. Stephen, Li Bin berteriak ngeri. Apa itu Stephen? Li Bin, cepat dan hindari, benda itu berjarak kurang dari 1 kilometer darimu, kata rekan di headset itu dengan gugup. Ini Stephen terbang, kata Li Bin. Stephen terbang. Semua orang di stasiun luar angkasa bingung. Siapa Stephen dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di seluruh Kerajaan Naga yang tahu, tetapi bukankah pria di Kerajaan Naga itu? Bagaimana mungkin bisa terbang? Bagaimanapun, ini adalah ruang. Sementara itu, di luar stasiun luar angkasa, Stephen sudah terbang di depan Li Bin. Li Bin menatap Stephen yang tersenyum padanya di depannya, otaknya telah kehilangan kemampuan untuk berfungsi. Dia telah berada di luar angkasa untuk melakukan misi selama setengah tahun, dan dia tidak tahu bahwa Stephen bisa terbang, jadi saat ini dia bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Li Bin, ada apa? Kenapa kamu tidak bicara lagi? Tanya rekan di headset dengan penuh semangat. Semuanya, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa Stephen tepat di depanku? Li Bin bertanya. Saya tidak percaya, kata rekannya. Kalau begitu alihkan kamera pada pakaian luar angkasaku ke layar utama dan lihat sendiri, kata Li Bin. Lihat saja, kata Ervone, dan terjadi keheningan selama beberapa detik, lalu terdengar seruan dari Ervone. Ah, ini benar-benar Stephen. Teriak heboh dari headset. Aku bilang itu Stephen, tapi kamu masih tidak percaya padaku, kata Li Bin. Pada saat yang sama, Stephen, yang melayang di depan Li Bin, membuka mulutnya. Dia tidak berbicara, tetapi membandingkan bentuk mulutnya, karena suara tidak dapat ditransmisikan dalam lingkungan vakum. Li Bin segera mengerti apa yang dimaksud Stephen, karena Stephen tidak banyak bicara, dia hanya memintanya untuk memperhatikan keselamatan. Li Bin mengangguk, baru saja hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara tergesa-gesa dari Ervone. Li Bin, pada arah jam 5-mu, ada sesuatu yang mendekat dengan cepat, 15 meter darimu,
ada kemungkinan tabrakan, berhati-hatilah untuk menghindarinya. Li Bin melihat ke arah jam 5-nya, dan seperti diharapkan, sebuah benda terbang ke arahnya dengan cepat. Li Bin baru saja merencanakan untuk menyesuaikan tali luar untuk menghindari benda ini, tetapi Stephen berbalik dan terbang ke arahnya. Li Bin menyaksikan tanpa daya saat Stephen terbang di depan benda itu, dan kemudian meledakkan benda itu ratusan meter jauhnya dengan pukulan. Setelah itu, Li Bin melihat Stephen terbang di depannya lagi. Stephen memberi hormat pada Li Bin, lalu menunjuk ke kakinya. Li Bin juga buru-buru memberi hormat pada Stephen. Stephen tersenyum, lalu menoleh dan terbang ke bawah dengan cepat. Tuan Muda Su, tanyakan pada tanah apa yang terjadi dengan Stephen. Kata Li Bin. Saya hanya bertanya, izinkan saya memberitahu Anda, semua orang tahu bahwa Stephen dapat terbang, tetapi mereka tidak menyangka Stephen dapat terbang ke luar angkasa, kata Rvone. Itu bukan Superman, Li Bin berkata dengan ngeri. Faktanya, Stephen pernah berubah menjadi Superman dan menyelamatkan sebuah pesawat yang akan jatuh di Stars and Stripes, jadi dia juga dianugerahi Stars and Stripes Federation Medal. Kata Rvone. Petik 2. Apa yang telah kita lewatkan dalam 6 bulan terakhir? Li Bin bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, setelah Stephen jatuh dari langit, dia tidak memilih untuk kembali dengan cara yang sama. Dia mendarat ke arah laut, dan kemudian berhasil menemukan kapal yang membawa Zhao Meng sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh bawahannya. Kapal berlayar ke negeri naga. Stephen mendarat di kapal dan bertemu Zhao Meng lagi. Apakah semuanya beres? Tanya Zhao Meng. Yah, sudah beres. Dalam beberapa hari ke depan, arena politik di kerajaan Kimchi akan sangat menarik, kata Stephen sambil tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.